Halo semua, saya Justin Stewart Leonardo dari SAPPK ITB. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai contoh-contoh soal dari gerak lurus beraturan. Mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, kita lihat di sini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan 4 meter per second di sini. Tentukan jarak yang ditempuh benda dalam waktu 10 second. Soal ini dapat diselesaikan dengan cara menulis yang diketahuinya, yaitu V atau velocity adalah 4 meter per second dan T-nya adalah 10 second. Karena yang ditanyanya S, maka kita tinggal menggunakan rumus S sama dengan V kali T, yaitu 4 kali 10 atau 40 meter. Seperti itu. Untuk contoh soal yang kedua, ini. Perhatikan gambar grafik V terhadap T berikut. Dari grafik berikut, tentukan jarak yang ditempuh benda berdasarkan grafik di atas. Di sini kita bisa melihat bahwa V-nya itu bergerak dengan kecepatan konstan yaitu 10 meter per second dan T-nya adalah 5 second. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa menentukan nilai dari jarak yang ditempuhnya dengan menghitung luas bawah kurva atau mengalihkan V kali T. Kurvanya di sini berbentuk persegi ya, luas bawah kurvanya, sehingga kita tinggal mengalihkan angka 10 dan angka 5 yang hasil akhirnya nanti akan didapatkan 50 meter. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Di sini, dua motor bergerak pada lintasan lurus dan saling mendekati pada jarak 600 meter. Jika motor pertama bergerak dengan kecepatan tetap 12 meter per second dan motor kedua bergerak konstan dengan kecepatan 18 meter per second, kapan dan di mana kedua motor tersebut akan bertemu? Nah, dari soal ini kita dapat menyelesaikannya dengan cara menuliskan dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya di sini adalah kecepatan motor pertama yaitu 12 meter per second dan kecepatan motor kedua yaitu 18 meter per second. Dan jarak pisah antara kedua buah motor mula-mula adalah 100 meter. Anggaplah kedua motor itu bertemu di titik C yang ini dalam waktu yang sama. Itu berarti akan mengakibatkan TA-nya sama dengan TB. Kalau saya misalkan dengan T, maka soal ini dapat diselesaikan dengan cara menyamakan jarak yang ditempuh oleh motor A ke titik C ke titik temunya dan jarak yang ditempuh oleh motor B ke titik C. Dan itu panjangnya harus sama dengan panjang AB. SAC tambah SCB sama dengan SAB, di mana SAC-nya itu sama dengan VA dikali T ditambah VB dikali T sama dengan SAB. 12T ditambah 18T sama dengan 600, sehingga akhirnya 30T sama dengan 600. Maka di sini kita dapat waktu ketika kedua buah motor bertemu itu adalah T sama dengan 20 second. Setelah kita mendapatkan waktunya, kita bisa mensubstitusikan nilai T ke rumusan SAC sehingga diperoleh nilai SAC itu adalah 12 dikali 20 atau 240 meter. Sehingga kedua motor akan bertemu setelah bergerak selama 20 second pada jarak 240 meter dari posisi awal motor pertama, atau kalau kita hitung dari posisi titik B, maka jarak tempuhnya adalah SBC yang berarti 18 kali 2 yaitu 360 meter. Seperti itu. Ya, kemudian kita akan lanjutkan contoh-contoh soal mengenai gerak lurus berubah beraturan. Mari kita simak sama-sama. Sebuah pesawat Airbus sedang mendarat dan mulai diperlambat pada kecepatan 60 meter per second. Tentukan besar perlambatannya agar pesawat tersebut berhenti pada jarak 1 km. Di sini kita menuliskan dulu yang diketahuinya yaitu V0 60 meter per second. Dan ketika pesawat berhenti, dia akan memiliki kecepatan akhir yaitu 0 meter per second. Dan jaraknya kita rubah dalam satuan SI yaitu 1000 meter. Karena yang ditanyanya adalah A atau perlambatan, maka kita menggunakan persamaan yang berlaku pada GLBB sebagaimana sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Dan menggunakan rumus GLBB yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2AS. Itu kita masukin aja angkanya, 0 kuadrat sama dengan 60 kuadrat dikurang 2A dikali 1000. Kenapa tandanya minus? Tandanya minus karena dia itu mengalami perlambatan. Sehingga di sini kita dapat memindah ruaskan 60 kuadrat 3 yaitu 3600 yang sama dengan 2000A. Sehingga didapatkan nilai A-nya itu adalah 1,8 meter per second kuadrat. Jadi, agar pesawat tersebut berhenti pada jarak 1 km, maka besar perlambatannya adalah 1,8 meter per second kuadrat. Kemudian untuk contoh soal yang keenam.
Perhatikan grafik perjalanan benda berikut ini ya. Nah, berdasarkan grafik tersebut, tentukan jarak yang telah ditempuh benda selama 3 second. Kalau diberikan grafik V terhadap T, kita tinggal menghitung luas bawah kurva di sini. Nah, sehingga di sini kita tidak perlu menggunakan lagi rumus GLBB yang sebelumnya saya sudah pernah jelaskan, namun kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu menghitung luas bawah kurvanya 10 ditambah 24 dikali 3/2, yang hasil akhirnya adalah 51 meter. Ini merupakan luas trapesium karena luas di bawah garis ini berbentuk trapesium. Kemudian untuk contoh soal yang ketujuh, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Jika gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan yang pertama A, waktu untuk mencapai titik atau tinggi maksimum, dan yang kedua atau B, tinggi maksimum yang dapat dicapai benda dari tanah dan kecepatan benda saat T-nya sama dengan 2,5 second. Kita tulis dulu apa yang diketahuinya di sini, yaitu V0 sama dengan 30 meter per second dan nilai gravitasi yang diasumsikan adalah 10 meter per second kuadrat. Untuk menentukan waktu untuk mencapai titik maksimum atau tinggi maksimum, di sini kita dapat menyelesaikan menggunakan rumus Vt sama dengan V0 min G T max, di mana Vt-nya ketika benda mencapai titik maksimum maka kecepatannya akan 0 sesaat, yang sama dengan 30 dikurangi 10 T, sehingga didapatkan nilai dari T maksimum adalah 3 second. Artinya di sini waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 3 detik. Seperti itu. Kemudian untuk menentukan tinggi maksimumnya, maka kita mensubstitusikan nilai T yang telah diperoleh ke persamaan berikut, yaitu persamaan H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat, yang berarti 30 dikali 3 dikurangi setengah kali 10 dikali 3 kuadrat, sehingga hasilnya didapatkan tinggi maksimum yang dicapai oleh benda yang dilemparkan ke atas adalah 45 meter. Kemudian kecepatan benda saat T-nya sama dengan 2,5 second dapat ditentukan dengan cara Vt sama dengan V0 minus GT. Saat 2,5 second kita tinggal mengganti nilai variabel T-nya dengan 2,5, sehingga didapatkan kecepatan benda saat T-nya sama dengan 2,5 second itu adalah 5 meter per second. Jadi kecepatan benda saat T sama dengan 2,5 second adalah 5 meter per second. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-6 di sini. Contoh soal yang ke-8, maaf. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 45 meter. Jika gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tentukan A, waktu dan kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh tanah. Nah, soal ini dapat diselesaikan dengan cara menggunakan rumus GLBB yang tadi. Waktu dan kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh tanah itu adalah H sama dengan 45 meter sama dengan V0. V0-nya itu adalah 0 karena bendanya dijatuhkan tanpa kecepatan awal, ditambah setengah GT kuadrat atau tambah setengah kali 10 kali T kuadrat, sehingga nilai T kuadrat itu sama dengan 9. Akibatnya nilai T yang didapatkan itu adalah 3 second. Dan untuk menentukan kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh tanah, kita tinggal mensubstitusikan nilai T yang telah didapatkan dari persamaan H ini ke rumus Vt sama dengan V0 plus GT, yaitu 0 ditambah 10 dikali 3, yang didapatkan nilai Vt-nya itu adalah 30 meter per second. Berarti Vt-nya di sini adalah 30 meter per second. Kemudian untuk menentukan ketinggian benda terhadap tanah saat T-nya sama dengan 2 second, kita tinggal mengganti variabel T di sini dengan 2. Menggunakan rumus H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat, akan didapatkan nilai H-nya itu adalah 25 meter. Kemudian contoh soal yang terakhir. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan tertentu. Jika dalam waktu 6 second benda kembali jatuh ke pelempar, maka tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai benda. Soal ini dapat diselesaikan dengan cara menulis apa yang diketahuinya dulu, yaitu T totalnya adalah 6 second. T total itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia menaiki hingga ke titik tertinggi atau titik maksimum, dan waktu untuk dia turun kembali, seperti itu. Perhatikan kursor yang saya di sini, dia naik ke titik maksimum kemudian dia turun kembali, sehingga yang ditanyanya itu adalah H max-nya atau tinggi maksimum. Dalam waktu 6 second benda itu kembali jatuh ke tangan pelempar. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi itu adalah 3 second. Setelah benda mencapai titik tertinggi, di mana Vt-nya itu sama dengan 0, benda akan mengalami gerak jatuh bebas dengan kecepatan awalnya 0. V0-nya sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, menggunakan rumus H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat, dengan kecepatan awalnya itu 0, ditambah setengah dikali G-nya 10 dikali T kuadrat,
dengan mengganti variabel T itu dengan 3, akan didapatkan nilai hanya itu adalah 45 meter. Sehingga kesimpulannya tinggi maksimum yang dapat dicapai benda adalah 45 meter. Demikian pembahasan saya mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau ada yang tidak mengerti videonya, bisa kamu ulang-ulang atau bisa kamu tanyakan ke saya langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat